Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Senin, 9 Maret 2026 bersama Pastor Arti Wartuseke, MSC dari Manado. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan Injil dari liturgi hari ini tanggal 9 Maret 2026, hari Senin pada pekan ketiga masa Prapaskah. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, mungkin kita pernah mendengar istilah ini, extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Kerap istilah ini dituduh sebagai simbol kepongahan dan kearoganan gereja, baik oleh orang non-Katolik maupun sebagian orang Katolik. Juga bagi beberapa pengajar iman, teks-teks ini tidak perlu lagi diajarkan. Dan secara ekstrim, mereka bahkan berkata di atas atau di balik mimbar maupun dalam kelas-kelas katekese mengajarkan bahwa teks ini tidak lagi diimani oleh gereja setelah Konsili Vatikan kedua. Namun, apa yang sebenarnya kita imani? Apa sebenarnya yang kita percaya? Dan apa yang sebenarnya kita hidupi? Teks extra ecclesiam nulla salus, di luar gereja tidak ada keselamatan, tetap dapat kita temukan dalam katekismus gereja Katolik, khususnya ketika katekismus nomor 846 sampai 848 yang memang diberi judul "Di luar gereja tidak ada keselamatan", extra ecclesiam nulla salus. Nah, bagaimana kita memahami teks ini supaya kita tidak serampangan menuduh bahwa gereja sombong dan arogan, atau bahkan mengatakan bahwa teks ini tidak lagi diajarkan oleh gereja pasca Konsili Vatikan kedua. Bapak Ibu bisa melihat dalam teks Katekismus nomor 846 sampai 848. Secara khusus pada bagian ini saya akan membacakan beberapa bagian dalam Katekismus nomor 846. Dikatakan begini: berdasarkan kitab suci dan tradisi suci, konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini perlu untuk keselamatan. Sebab hanya satulah pengantara dan jalan keselamatan, yakni Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja. Dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis, Kristus sekaligus menegaskan perlunya gereja yang dimasuki orang melalui baptis bagaikan pintunya. Maka dari itu, andai kata ada orang
yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Nomor Katekismus 846 ini mengutip juga Lumen Gentium nomor 14, salah satu dokumen dalam Konsili Vatikan kedua. Katekismus nomor 847, saya kutip, penegasan ini tidak berlaku untuk mereka yang tanpa kesalahan sendiri tidak mengenal Kristus dan gerejanya. Apa maksudnya? Nomor ini mengutip Lumen Gentium nomor 16, sebab mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Kristus serta gerejanya, tapi dengan hati tulus mencari Allah dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya yang mereka kenal melalui suara hati dengan perbuatan nyata, dapat memperoleh keselamatan kekal. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, berdasarkan teks Injil suci hari ini yang diambil dari Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30, kita diingatkan, kita adalah Israel baru karena pembaptisan yang kita terima. Kita adalah anak-anak Allah karena baptisan yang kita terima. Namun, keselamatan itu juga mengundang orang-orang yang di luar gereja, mengundang mereka yang belum mengenal Kristus untuk bertobat dan percaya kepadanya. Bagaimana caranya? Yakni melalui hidup kita. Semoga kita yang telah menerima sakramen baptis, telah menerima karunia Roh Kudus, telah menerima tubuh dan darah Kristus dalam sakramen Ekaristi, menjadi alat yang dipakai Tuhan sehingga orang-orang yang belum mengenalnya terkesima dengan Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Semoga dengan kesaksian kehidupan kita, banyak orang kagum akan Kristus dan mau mengambil bagian dalam keselamatan yang Ia tawarkan. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, semoga kita tidak menghalau Kristus walaupun kita telah percaya kepadanya. Semoga kita tidak menghalau Kristus meskipun kita telah dibaptis. Namun Injil hari ini mengundang kita agar sungguh-sungguh tinggal dan hidup di dalam Kristus, sehingga banyak orang diselamatkan, terutama mereka yang belum mengenal dan belum percaya kepada Kristus. Semoga kita mengingat salah satu teks indah ketika kita menerima abu pada waktu Rabu Abu. Apa itu? Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 9 Maret 2026. Terima kasih kepada Pastor Ardi untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.